Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini tema pelajaran yang kita ajarkan dalam pendidikan agama Katolik, tema yang pertama adalah aku pribadi yang unik. Baik anak-anak sekalian, tentu saya menyampaikan bahwa kawan kita hari ini baik-baik saja ya. Tema yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita membicarakan tema ini, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadirannya. Baik, untuk kehadiran kita semua hari ini kita bisa isi pada link yang saya sudah bagikan. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, selama proses pelajaran ini tidak boleh ada yang ngantuk. Yang pertama ya. Yang kedua, selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang ribut. Yang ketiga, selama proses pembelajaran HP dinonaktifkan. Yang keempat, dalam proses diskusi atau menjawab pertanyaan harus angkat tangan. Sudah mengerti? Sudah. Kalau yang sudah mengerti, yang melanggar pasti ada sanksi. Baik, kita lanjutkan ke tema yang berikut. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai kita pelajaran kali ini, kita mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Marilah kita berdoa dan kita siapa ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sekalian melihat tujuan pembelajaran dalam tema tentang pribadi yang unik. Pertama itu yang harus kita pahami adalah memahami dirinya sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, menganalisis data pribadi tentang kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, mengenali diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang keempat, merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia menurut Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Baik, adik-adik sekalian, ini ada pertanyaan pemantik. Mengerti pertanyaan pemantik? Mengerti tidak pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang merangsang sebelum kita masuk pada pembelajaran. Iya. Yang pertama, jelaskan makna kata unik. Siapa yang tahu? Kata unik itu adalah mungkin pernah dipelajari di SMP. Unik. Unik artinya. Saya bilang silakan. Siapa namanya? Namanya dulu. Sebesar sedikit suaranya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Yang lain lagi. Kata unik. Unik artinya. Yang lain ada yang bisa menjawab? Unik. Saya ambil contoh. Dia ini persisnya kita itu ada 5 jari ya. Tapi dia ini muncul 6 jari. Unik itu artinya apa dulu? Yang orang. Siapa lagi yang lain? Angkat tangan. Siapa lagi yang lain? Saya sudah beri contoh itu. Ya, silakan. Siapa namanya? Anastasia Valeriani, Pak. Ya, silakan. Ini adalah ciri khas dari seseorang. Iya, ciri khas. Baik kalian sekalian, mungkin jawabannya persis sama, tetapi intinya bahwa unik itu artinya berbeda.
Berarti saya itu berbeda dengan yang lain. Ini masih pertanyaan pemantik. Pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang menjadikan seseorang itu dikatakan unik? Hal-hal apa saja? Angkat tangan. Siapa? Namanya? Ya. Seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Ya, seseorang yang memiliki kelebihan dari orang. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi keunikan? Keunikannya tadi artinya apa? Berbeda. Lalu bagaimana menghadapi perbedaan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bagaimana menghadapi perbedaan? Saya ini berbeda dengan kamu. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, bagaimana cara menghadapinya? Tidak ada yang tahu? Saya ini berbeda. Ya, namanya siapa? Ya, ya, silakan. Saling menghormati sama yang lain. Ya, saling menghormati. Itu adalah salah satunya. Yang lain itu misalnya harus saling melengkapi, saling juga apa? Menghargai. Itu yang penting. Yang keempat itu nanti kita lihat dalam kitab suci. Pertanyaan keempat nanti kita lihat dalam pesan kitab suci tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Lalu bagaimana bentuk perwujudan iman sebagai citra Allah terhadap pribadi yang unik. Nanti kita lihat dalam bacaan berikutnya. Baik adik sekalian, sebelum kita memasuki materi kita, menjelaskan materi kita lihat dulu video berikut ini. Ya. Kita amati video. Baik, videonya sampai situ. Dia adalah seorang Wikifix. Dia tidak mempunyai tangan dan kaki, tapi dia adalah orang yang hebat, terkenal, mampu memberi motivasi banyak orang. Dan sekarang dia orang yang paling terkaya, walaupun memiliki keterbatasan dan kekurangan. Baik, lihat pertanyaan itu. Dari pengamatan video di atas, kita dapat bertanya, bagaimana pendapat kamu setelah melihat video dia? Ayo. Nama siapa tuh? Ya, silakan. Kita tidak boleh mengejek orang lain. Ya, bagus. Kita tidak boleh mengejek kurang. Ya. Ini masuk dalam pertanyaan. Sekarang siap kertas. Nanti ditulis masing-masing. Sebentar. Setelah kamu tulis sebentar, baru nanti dilaporkan. Bagaimana ciri fisikmu? Sudah. Baik, adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mengamati video dan sekarang kita masuk pada kelompok kita, lalu nanti melihat diri kita dulu. Yang pertama tadi melihat diri kita tentang ciri-ciri fisik, sifat, bakat, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, cita-cita atau harapan. Baik, tadi saya sudah beri kesempatan kamu tadi untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ciri-ciri fisik, lalu sifat, bakat, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan cita-cita. Tadi mulai dari sini, silakan kau punya tadi baca kebiasaan baiknya. Sifat saya emosional atau pemarah. Kebiasaan atau bakat saya adalah menari. Cita-cita dan harapan saya ingin menjadi front office di hotel, dan harapan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Baik adik-adik sekalian, kita masuk bagian berikut sekarang, penegasan ya. Baik, dalam penegasan ini adik-adik, saya menjelaskan tentang apa itu keunikan. Kata unik itu sendiri tadi berbeda. Dan keunikan para manusia itu disebut unik karena dia adalah makhluk yang unik. Setiap manusia itu menyadari dirinya adalah unik.
sehingga tidak muncul sikap negatif dalam diri. Baik, yang berikut kita masuk bagian yang ketiga adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Biasanya kelebihan itu dilihat dari segi fisik, bakat, keterampilan serta sifat-sifat yang dimiliki. Misalnya yang tadi saya sampaikan, kecantikan, fisikal, itu dan negara. Sementara kekurangan misalnya tubuh pendek, hitam, kurang mudah bergaul, minder, tertutup. Lalu kelebihan itu, mari dapat membuat kita menjadi percaya diri. Tetapi kekurangan itu sering membuat kita rasa minder atau ragu. Hal yang menyebabkan hubungan pribadi kita itu lain terganggu karena kita sering merasa diri kita itu mengalami kekurangan dan keterbatasan. Baik adik sekalian, yang keempat itu sikap dan karakter. Lalu dari kesadaran itu muncullah yang disebut tadi apa? Terakhir, rasa syukur, bersyukur karena kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Maka di dalam tadi bahwa kita bersyukur karena Tuhan masih melihat kita itu sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Baik adik-adik sekalian, tadi itu masuk sekarang dalam pendalaman kita kuat. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Kitab suci. Pertanyaan pertama tadi, gagasan yang menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan berkaitan dengan pribadi yang unik dalam bacaan tadi? Silakan yang tahu tanya tangan. Ya. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Ya, Allah menciptakan kita menurut gambar dan yang ini namanya siapa? Ya, dengan saya. Uniknya Maha Kuasa menciptakan segalanya, yaitu manusia dan laki-laki dan juga isi di udara dan di laut. Baik, terima kasih. Baik, yang kedua, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa artinya manusia itu unik? Berbeda. Iya, manusia itu unik artinya berbeda. Lalu yang ketiga, apakah ciptaan Allah itu selain manusia dalam kitab suci disebut serupa dan segambar? Dan kalau demikian apa maknanya? Coba siapa bisa menjawab? Serupa dan segambar. Ya, silakan. Segambar. Yang kedua, apa latar belakang nama itu? Yang ketiga, makna nama yang diberikan. Dan tugas ini ditulis dan ditandatangani oleh orang. Baik, saudara, anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa tutup dulu kegiatan materi kita, dan mari kita tutup seluruh kegiatan kita hari ini dalam doa. Ini siapa akan berdoa? Materi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah itu minggu depan. Baik, sampai ketemu lagi di mata pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.